Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan kakak Tiffany. Dan nanti ada Miss Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kak Fani akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami Bapa. Juga sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan sama-sama. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bukan? Masih semangat? Oke, kita akan memberikan korban persembahan. Siapkan persembahannya terlebih dahulu. Nanti Kak Fani akan berdoa kembali. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang pujian tadi Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang persembahannya boleh dititipkan ke orang tua anak-anak masing-masing, ke orang tua adik-adik masing-masing. Oke, terima kasih buat persembahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Nanti Miss Christine akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Miss Christine. Halo, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kalian sudah memuji nama Tuhan. Tentu kalian mendapatkan sukacita dan semangat yang baru. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar suara-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan mendengar cerita tentang kelahiran Ishak. Apa yang menjadi keistimewaannya? Mari kita simak. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan,
Kali ini firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 18 dan pasal 21. Sebelum kita menyimak cerita selanjutnya, kita akan memperkatakan terlebih dahulu ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita ulang sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalian pernah menunggu jemputan sepulang sekolah, menunggu ibu pulang dari pasar, menunggu film, televisi yang kalian sukai? Tentu kalian pernah menunggu. Apakah menunggu itu menyenangkan? Tidak. Biasanya kita tidak senang jika harus menunggu. Kita sering kesal dan marah kalau harus menunggu. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk menunggu dengan sabar. Tuhan tidak segera memberi apa yang kita minta dalam doa. Kita harus menunggu. Abraham dan Sarah juga harus sabar menunggu. Menunggu apa? Menunggu anak yang dijanjikan Tuhan. Mereka sudah lama menunggu. Pak, kapankah Tuhan memberikan seorang anak kepada kita? Tanya Sarah. Rupanya ia sudah tidak sabar menunggu. Tenanglah Bu, jawab Abraham lembut. Suatu hari nanti Tuhan pasti memberikannya. Bukankah Tuhan sudah berjanji? Kita harus percaya pada janji Tuhan, Bu. Ya, tapi kita sudah semakin tua, Pak, kata Sarah. Kita harus sabar, Bu, jawab Abraham. Lalu mereka menunggu lagi, setiap hari menunggu. Pada suatu hari, Abraham sedang duduk-duduk di depan kemahnya. Tiba-tiba ia melihat di kejauhan ada 3 bapak sedang berjalan kaki. Siapa mereka? Pikir Abraham. Siang-siang panas begini berjalan kaki. Pasti mereka lelah dan lapar. Abraham segera bangkit lalu berlari menghampiri mereka. Tuan, Tuan, seru Abraham, datanglah dulu ke kemahku. Beristirahatlah sebentar, makan dan minum di bawah pohon itu. Nanti tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan dengan segar. Mereka memandang Abraham sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih. Lalu mereka berjalan mengikuti Abraham. Abraham mempersilahkan mereka duduk di bawah pohon besar. Lalu Abraham masuk dan memanggil Sarah. Sarah, Sarah, kita kedatangan tamu. Cepat siapkan roti untuk mereka, kata Abraham. Baik, Pak, jawab Sarah. Ia pun segera membuat roti. Kemudian Abraham lari ke kandang sapi, mengambil seekor anak sapi yang gemuk untuk dimasak. Setelah semua siap, Abraham membawa makanan itu kepada tamu-tamunya. Abraham menemani tamu-tamunya itu makan. Sementara makan, salah seorang dari mereka bertanya pada Abraham, "Di mana Sarah istrimu?" Abraham terkejut. Tamu itu tahu nama istrinya. "Oh, di dalam kemah," kata Abraham. Tahun depan, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham lebih terkejut lagi. Sekarang ia tahu bahwa yang datang itu bukan manusia biasa, tetapi Tuhan. Tuhan dengan 2 malaikatnya. Oh, Abraham senang sekali. Demikian juga dengan Sarah. Benar, Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Sarah mengandung.
Dan setahun kemudian ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sehat, tepat seperti yang Tuhan katakan. Mereka sangat senang. Lalu mereka menamakan bayi itu Ishak. Abraham dan Sarah harus menunggu janji Tuhan dengan sabar. Mereka menunggu lama sekali. Walaupun demikian, Tuhan tidak lupa akan janjinya. Pada waktunya Tuhan memberikan Ishak. Adik-adik, kadang kita harus menunggu janji Tuhan seperti Abraham dan Sarah. Kita harus sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti.